kalian pernah nggak sih dengar omongan ataupun perkataan gitu, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya cuma di rumah ngurus anak sama suami. Sedih kali dengannya seperti itu. Nah, iya kan, pernah kan? Apalagi nanti dibilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti juga dapat nafkah dari suami. Gak suka aku tuh dibilang kayak gitu. Nah, iya kan? Padahal emang salah ya kalau perempuan itu pengen berpendidikan sampai jenjang yang tinggi? Gini nih, bayangin aja, banyak tokoh wanita yang memperjuangkan sekolah untuk perempuan. Contohnya nih, Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pendiri sekolah untuk istri. Lalu ada Ibu Kartini. Ibu Kartini gelisah atas terbatasnya akses pendidikan wanita pada zaman itu. Lalu Ibu Kartini membuat buku yang berjudul Garis Gelap Terbitlah Terang. Oh iya, ingat aku. Lalu ada juga nih Rasunan Said Orator Ulung yang mendirikan sekolah untuk laki-laki dan perempuan. Dan ada yang lebih legend lagi nih, Rahman El Yunusiyah. Yang mendirikan sekolah diniyah keputrian dari jenjang taman kanak-kanak hingga sarjana. Aku tahu itu, Mbak. Rahmah El Yunusiyah. Dan masih banyak lagi loh tokoh-tokoh wanita yang sukses dan menebarkan ilmunya karena menuntut pendidikan. Keren banget ya ternyata ya. Pintar juga kamu ya, jarang-jarang lu ngomong soal sejarah. Don't judge a book by its cover. Artinya apa tuh? Yumna pasti tahu ah, masa nggak tahu? Ya elah, bisa Inggrisnya nggak bisa Indonya. Tapi nih ya, udah diusahakan, udah diperjuangkan, dibukakan akses untuk perempuan. Masih aja yang berpikiran kalau pendidikan itu nggak penting buat wanita. Nah, betul, di era modern ini seharusnya kayak statement itu tuh udah hilang gitu loh. Nah, kan ayat pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu nggak cuma laki-laki aja kan, tapi juga laki-laki dan perempuan gitu loh, kayak manusia gitu. Nah, tahu nggak teman-teman, universitas pertama di dunia itu didirikan oleh seorang muslimah dari Tunisia. Tahu nggak namanya siapa? Namanya itu Fatimah Al-Fihri. Nah, ceritanya itu tahu teman-teman, dulu itu dia tuh anak dari saudagar kaya raya. Lah ketika orang tuanya meninggal dunia, hartanya itu kan jadi milik dia. Lah terus akhirnya itu dibuatlah sama Fatimah Al-Fihri sebuah masjid besar di Maroko, namanya Masjid Al-Qarawiyyin. Nah, cerdasnya Al-Fihri itu, dia tuh tidak hanya menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah gitu, tapi juga untuk tempat belajar agama, sains, astronomi, sejarah gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan Masjid Al-Qarawiyyin itu berubah menjadi Universitas Al-Qarawiyyin, dan sampai sekarang tuh masih ada loh. Keren kan tokoh-tokoh perempuan Islam kita nih ya. Nah, berarti secara tidak langsung nih, Fatimah Al-Fihri merupakan seorang perempuan yang terhormat. Nah, kita juga sebagai seorang perempuan, kalau kita bersekolah, menuntut ilmu, menambah wawasan, juga menjadikan diri kita menjadi terhormat dan meningkatkan jati diri kita. Apalagi seorang perempuan adalah madrasah utama bagi anak-anak. Masya Allah, betul. Kalau bukan kita yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, lalu siapa lagi? Bukan berarti kita tidak percaya kepada guru-guru yang mengajar di sekolah. Bukan gitu ya Mbak Desi dan Mbak Eka ya? Iya, betul. Sebagai guru, saya juga setuju akan opini itu. Kenapa? Karena pendidikan pertama anak-anak itu kan dari keluarganya, dari orang tuanya, terutama dari seorang ibu. Nah, kayak gitu. Nah, justru aneh kan kalau kita sebagai orang tua itu malah nggak khawatir sama akhlak anak kita. Padahal pondasi adab sama akhlak yaitu pendidikan yang harus ada di sebuah keluarga. Bener kan? Nah, kalau kita sampai nggak bisa mendidik anak kita mempunyai akhlak yang mulia, nah yang kena imbasnya bukan kita sebagai orang tua, tapi orang-orang lain juga bakal kena imbas anak kita yang nggak berakhlak. Bener nggak? Iya, betul. Betul juga nih, dengan pendidikan kita itu bisa meningkatkan derajat keluarga kita loh. Gitu. Kan orang tua itu pasti bangga ya kalau misal anaknya bisa menyelesaikan pendidikannya, terus bisa sampai berkarir, terus bisa bermanfaat buat orang lain.
pasti itu adalah nikmat yang disyukuri sama orang tua kita, ya kan? Iya, setuju aja sih, asal jangan sombong pas dapat gelar. Gitu aja. Jadi sia-sia kan gelarnya kalau gitu. Iya, nggak mudah julid kali Ramadan. Emang 2 Ramadan boleh julid? Ya enggak. Nggak boleh.